Tuh, Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Puasanya lancar Mas. Alhamdulillah. Keluarga dan juga pondok pesantren Nggih, semuanya sehat alhamdulillah lancar semuanya. sehat ya. semuanya dan masih beraktivitas di Ramadan ini. Di Ramadan ini ya, Masya Allah. Oh, tidak libur ya untuk Ramadan ini ya. Nggak libur. Ya mungkin nanti libur menjelang hari raya. Enje. Alhamdulillah enje. Baik, kita langsung saja ya Nggih, untuk topik monggo. pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa nih Kiai? Interkorelasi antara puasa Ramadan dengan ekonomi Islam. Masya Allah, enje judulnya luar biasa nih Kiai. Nggih, nggih. Baik, Dulur Vektor, mari kita simak bersama-sama kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Baik, Kiai, disilahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, dulur El Victor yang selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul ya secara online gitu nggih. Jadi tidak secara fisik, dan insya Allah ini tidak mengurangi kehikmatan kita, tidak mengurangi semangat kita untuk selalu thalabul ilmi, mencari ilmu, terutama di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Ini kan luar biasa, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Cuman kadang-kadang masih banyak di antara kita ini yang menganggap sama antara Ramadan dengan bulan yang lain. Ya, ini monggo kita bedakan lah. Mungkin yang biasanya ngajinya sehalaman di luar Ramadan, ya di Ramadan ini ditambah, mbok sehalaman ditambah sak baris. Ada tambahan ya, walaupun sedikit. Yang mungkin biasanya jamaah sholatnya itu cuman maghrib, ya ditambah sama isya ya. Senajan terawih kadang-kadang ya kari mama. Tapi kita tetap harus ada tambahan. Nah, apalagi thalabul ilmi ya, mencari ilmu ini luar biasa. Makanya di pesantren salaf itu justru ketika Ramadan ini ngebut-ngebutin golek ilmu. Masih ingat dulu ketika kita masih di pesantren itu justru nek posoan ngene gak iso turu malah. Gak iso turunya karena memang penuh dengan jadwal thalabul ilmi. Makanya kan ketika di awal Ramadan mesti viral tentang sholat tarawih cepet itu. Pasti di awal-awal itu ya. Mesti viral itu tiap Ramadan ada tarawih cepet ya. Ya, ini perlu kita sampaikan mumpung ingat juga. Rata-rata tarawih cepet itu ya di pesantren. Pesantren salaf. Dulu saya juga begitu. Cepat juga ya ini ya. Kira-kira 35 tahun yang lalu di pesantren itu biasa sholat cepet kayak gitu. Dan kita tentunya ya tidak bisa menjustifikasi iki gak sah atau enggak. Kita harus lihat ilmunya lah. Karena secara Hanafiyah itu tumakninah tidak masuk fardu sholat. Oh gitu ya, secara mazhab Hanafiyah. Ya, ini kita harus tahu ini biar dulur Victor tidak ikut-ikut menjustifikasi. Jadi kalau Hanafiyah itu membedakan antara fardu sholat dengan wajibnya sholat. Nah, tumakninah kalau menurut Hanafiyah itu tidak masuk fardu sholat tapi masuk wajib sholat. Ya, sehingga tidak tumakninah tetap sah.
Makanya jendal jendul niku ya asline ya sah kalau Hanafiyah. Iya, Lah usan kok makmume Fatihah ya apa lho lali neh. Hanafiyah iku makmum itu enggak harus baca Al-Fatihah. Ngikut kepada imam ya. Ngikut pada imam. Masya Allah. Nah, tetapi sekali lagi bukan berarti kita setuju dengan sholat model seperti itu, tapi di dalam sholat itu tidak hanya mempertimbangkan fikih, tidak hanya mempertimbangkan sah atau tidak, tapi perlu mempertimbangkan iki etis apa enggak. Nah, ngadep pangeran masuk pelayonan ngono. Ya, tadi jadi harus dipertimbangkan itu. Nah, yang kedua, kita jangan mudah menjustifikasi itu di pesantren itu kan nek basa kula Mas Isa. Tarawih iku gak ono apa-apa nih. Mboten apa-apa. Artinya mohon maaf bukan meremehkan tarawih, tapi selain terawih kegiatan di pesantren itu penuh. Full, jadi mari terawih yang cepet itu ngaji kitab itu iso jam 12 sampai jam 1 itu ngatamno kitab kuning. Iya, saya bayangkan ya dulu di pesantren itu namanya tafsir Jalalain itu saulan bablas ya. Langsung semuanya itu 30 juz itu. Saulan tafsir Jalalain khatam. Lah nang pondok sekarang iki bertahun-tahun gak hatam-hatam. jadi kita jangan terus kok sholat cepet ya, karena setelah tarawih itu ngaji full juga, ya sampai malam. Nah ini harus kita lihat secara utuh sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi seperti itu. Nah saya kira ditiru arek-arek sholat cepet, mari sholat cangkruan. Mboten deres nggih. Nah yang seperti itu yang salah. Ya, jadi ngapunten ini Victor, jadi kita harus melihat itu yang betul. Nah, Dulur Victor ingkang kula hormati, kaitannya dengan Ramadan ini, makanya ya kita niati thalabul ilmi pagi ini. Nah, secara bahasa saum atau asyam puasa itu kan artinya al-imsak, menahan, ngeker. Nah, nahan dari apa? Ya memang secara istilah ya menahan dari yang membatalkan. Ya, dari subuh sampai maghrib. Ya. Nah, tetapi kalau kita pahami secara luas lagi, imsak menahan ini ya menahan apapun yang dilarang oleh Allah mestinya. Masya Allah. Nah, inilah yang kemudian kita tarik benang merah dengan ekonomi Islam. Jadi bagaimana aturan-aturan ekonomi itu harus kita ikuti betul, termasuk larangan-larangan ya kita tahan. Imsak kita tahan, ojo sampai kemudian kita melakukan yang dilarang. Dalam hal ekonomi tentunya. Contoh begini, kita ambil salah satu contoh saja. Di dalam ekonomi kita kan tidak boleh berlebih-lebihan. Iya, betul ya. Boros atau mubadir itu kan nggak boleh. Surah Al-A'raf ayat 31 itu jelas, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, contoh berlebih-lebihan, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Maka mestinya Ramadan ini momen kita untuk melatih kita menahan, ojo berlebih-lebihan. Berlebihan apapun sebenarnya kita kan diajarkan oleh Allah untuk ya tengah-tengah lah. tidak berlebihan. Ya kayak tarawih tadi itu. Ojo terlalu cepat, ojo terlalu lambat. Ya jangan terlalu lambat. Wong kadang-kadang begini Mas Isa. Saya itu kok lebih banyak menemukan dalil sholat cepet timbangannya sholat suwi. Maksudnya jadi imam, imam ya. Kecuali kalau komunitas tertentu yang memang sudah membiasakan untuk sholat lama, nggih monggo. Tapi kalau di komunitas yang tidak membiasakan atau di dalamnya itu campur makmumnya itu ya, yang tua, yang muda, atau mungkin yang awam, yang
tahu gitu. Nah yang seperti itu ya harus tengah-tengah, jangan terlalu cepet ya ojo terlalu lambat. Terlalu cepet ya sakno sing tuwa. Terlalu lambat ya iki yang muda ini mikir-mikir. Ya kadang-kadang begini, kita mungkin pengalaman juga. Kok ngimami suwi? Apa meneh gak enak pisan bacane. Udah makmum iki pikirane macam-macam aneh-aneh. Ya. Terus kayak tahiyat gitu umpama ya. Sudah baca doa tahiyat tapi kok durung salam-salam, akhirnya pikirannya melayang. Mboten fokus. Sujud juga gitu. Sujud sudah doa sujud sudah dibaca, bacaan sujud itu kok gak ngadeg-ngadeg. Nah, kadang makmum itu ya ada yang pusing kepalanya gitu kan ya, sehingga enggak usah berlebihan. Nah, sama dalam ekonomi juga begitu. Kita diajarkan untuk tidak terlalu berlebihan. Nah, ternyata puasa ini sangat terkait sekali dengan tidak berlebih-lebihan itu. Contoh begini, Mas. Nek cara hitung-hitungan. Nek cara hitung-hitungan ini kan. Puasa Ramadan, ketika kita puasa itu kan secara umum makannya kan 2 kali. Walaupun kadang-kadang lebih dari 2. Tapi secara umum kan ya waktu berbuka dan waktu sahur kan 2. Nah, umpama di waktu selain puasa kita ini kan 3. Nah, secara umum aja, walaupun ada yang 4 ini, ada yang 2 juga. Ya, secara umum ketika di luar puasa kita 3 kali makan, ketika puasa 2 kali makan. Nah, mestinya secara hitung-hitungan kan kita bisa saving sekali makan. Ya, kalau contoh diuangkan, Mama. Kalau sekali makan itu 20.000, Mama. Di luar puasa kita berarti butuh uang 60.000 untuk makan. Di dalam puasa kan 40.000. Mestinya hitungannya kita bisa saving 20.000. 20.000 kali 30 kan sudah berapa? 6 jutaan ini ya. Ya. Enggak sampai 6 juta. Berapa? 600 ya. 600.000. Nah, mestinya kita bisa saving segitu, mestinya loh. Nah, tapi kan ya kenyataannya malah tekor karena kebutuhan malah naik. Kebutuhan macam-macam ya. Ketika puasa Ramadan begini kebutuhan rumah tangga ini tambah naik. Ya, biasanya gak tau ngolek akhirnya ngolek. Minimal tuku gitu kan ya. Yang biasanya ndak beli camilan itu untuk takjil, akhirnya tiap hari beli atau butuh, sehingga kebutuhannya naik. Nah, ini harus kita paling tidak kita perhatikan betul. Kenapa? Imsak kita di mana? Ya. Jadi imsak nahan kita itu jangan hanya dimaknai nahan tidak makan, nahan tidak minum, tapi bagaimana kita betul-betul menahan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ini penting. Buka ya ngono ojo berlebihan. Nek berlebihan apa? Traweh gila abot. Ngadeg abot. Yes, ngantuk isi. Nah, sehingga tidak berlebihan. Makanya di dalam ekonomi Islam kita diajarkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi. Termasuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan, Mas Isa. Nah, makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyitir dawe Imam Bukhari ada qala Ibnu Abbas. Imam Bukhari mengutip dawe Ibnu Abbas. Kul ma syi'ta wa albis ma syi'ta ma ahta'atka khoslatani sarafun wa makhilatun. Kata Ibnu Abbas, silahkan makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Hanya 2 yang harus kita hindari. Apa itu? Sarofun, berlebihan, wa mahilatun, dan sombong. Nah, ini yang kadang sering kita lupakan. Nggo klambi ku ya isine ya ben didelok wong. Ben dilem wong, ben macam-macam. Nah, itu mestinya kita hindari. Nah, imsak, poso, nahan itu semua. Berlebihan juga begitu. Ya nggawe perhiasan yo nggawe yo jenenge wong wedok iku ya. Penting kan perhiasan gitu. Tapi ya jangan berlebihan, sarofun, jangan berlebihan. Ini penting. Ya.
termasuk juga jangan terus sombong. Nah, ini luar biasa yang mestinya kita perhatikan betul. Sekali lagi, imsak, menahan, tidak sekedar menahan tidak makan tidak minum, tapi menghindari yang berlebihan. Ya. Kemudian ada juga ini Ibnu Abbas itu juga pernah mengatakan begini, ahallallahu al-akla wa syurba malam yakun sarafan au makhilatan. Ya. Jadi Allah menghalalkan makan minum silahkan, makan minum silahkan. Yang penting kan bahannya atau makannya itu halal. Tapi yang penting jangan berlebihan, intinya itu. Dan mahilatan tadi, jangan sombong. Ya, tapi sekarang kan kadang-kadang dua itu yang sangat mempengaruhi style kita, model kita dalam mengkonsumsi atau apalagi lebih-lebih bulan Ramadan begini. Mohon maaf, bukan berarti nggak boleh, tapi ini yang harus kita jaga betul, jangan sampai berlebihan. Contoh buka bersama, ini kan musimnya buka bersama. Reunian juga ini ya. Buka bersama ya monggo lah kita buka bersama, tapi jangan berlebihan, yang justru dengan berlebihan itu nanti membuat orang lain yang mohon maaf yang mungkin mereka tidak bisa buka bersama, tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, mereka terus justru malah nelongso ya. Malah nelongso. Apalagi kemudian dikemas seperti acara-acara yang formal yang justru substansinya tidak kena. Ya kan ada itu kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang ya gebiarnya itu begitu besar tapi isinya gak ada. Kadang-kadang begitu. Atau yang sering terjadi itu ngundang anak yatim. Yang ngundang anak yatim terus hanya diformalitaskan gitu kan. Jadi kegiatannya hanya formalitas tapi substansinya nggak ada. Tapi kalau umpama ngundang mereka terus ada betul-betul substansi yang perlu, ya monggo, itu baik-baik saja. Cuman kalau kemudian dijadikan sebagai tontonan, nah ini yang kemudian kasihan, malah nolongso. Atau ada juga yang begini Mas Isa, anak yatim, kegiatan anak yatim tapi sing diajak duduk anak yatim. Itu ada, ya tidak semuanya, tapi ada karena kita pernah sebenarnya ngundang anak yatim tapi anaknya kita tanyai bapak ibu saya ono. Ya Allah. ya enggak apa-apa kalau memang itu kekurangan dan memang layak untuk dibantu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian orang tuanya masih ada kemudian mengatasnamakan anak yatim kan, ya kasihan. Jadi intinya begini, ya monggo jangan berlebihan. Termasuk juga ini kalau kita di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ya, menyitir dawuh Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kulu washrobu, makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian, wa albisu dan berpakaianlah kalian, wa tasaddaqu dan sedekahlah kalian, fi ghairi mahilatin wala sarafin. Tapi jangan sombong, jangan berlebihan. Coba ini sampai sedekah saja nggak boleh berlebihan. Ya tapi jangan salah paham ini ya. Jangan kemudian nek ngono sedekah sithik ae ya, sithik akeh itu kan tergantung kemampuan dia bagaimana. Ya. Loh kalau mampunya dia itu 10.000 tapi cuman 100 rupiah, ya itu jangan alasan Rasul tidak boleh berlebihan. Nah, yang seperti itu ya salah. Ya, jadi ya tidak boleh berlebihan ini tentunya di luar kemampuan dia. Dia sebenarnya masih punya tanggungan anak istrinya, tapi ternyata uangnya habis dengan alasan untuk sedekah. Nah, itu tentunya yang tidak boleh berlebihan. Kadang anak itu durung bayar TPQ. Double nah, tapi ketika ditarik ustadz alasannya sudah habis untuk sedekah. Yang seperti itu ya keliru. Itu juga kebutuhan pokok. Makanya ya jangankan makan minum, wong sedekah saja tidak boleh berlebihan dengannya. Nah, kemudian Mas Isa dan dulur Victor, saya karena kebetulan salah satu poin aja contoh dalam
konsep ekonomi Islam yang tidak berlebihan ini. Hanya pakai contoh ini saja itu sudah banyak yang mestinya kita jadikan perhatian penuh. Makanya di dalam tafsir Al-Maraghi ini contohnya, berlebihan itu apa sih? Berlebihan itu apa? Di sini dijelaskan, wal israfu tajawazal hadda fi kulli syai'in. Ya. Yang namanya israf itu ya melebihi batas dalam segala sesuatu, fi kulli syai'in. Ya, jadi melebihi batas dalam hal apapun, fi kulli syai'in, dalam hal apapun. Nah, wal hududu minha, batasan itu apa saja? Nah, dijelaskan di sini. Ya, batasan itu apa saja? Pertama ada tabi'iyun. Tabi'i ya sudah menjadi tabiat kita. Tabiat kita. Ya memang sudah hal yang kebiasaan kita. Apa contohnya? Kita lapar, itu kan tabiat kita. Kemudian haus, tabiat kita. Nah, ketika kita lapar, makan itu ojo melebihi batas. Secukupnya. Ya. Makanya faman akala idza hasabil ju'i au kafanil akli. Nah, ketika dia sudah lapar ya makan tapi sebatas nek wis wareg ya wis lah. Ya. Malah Rasulullah ngajarkan maka berhenti makan sebelum kenyang ya. Makanya kadang saya berpikir begini, Mas. Jangan-jangan kita ini ada berbagai macam penyakit itu ya gara-gara makanan kita yang berlebihan itu. Rata-rata kan begitu. Nah, Rasulullah dulu bisa dikatakan jarang sakit atau mungkin bahkan tidak pernah sakit ya karena model makannya begitu. Jadi model makan beliau begitu, tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita ini ndak ya. Dorong lapar mangan. Gak mandek nih Kak. Wong kadang wis wareg gak mandek ya. Nah, ini yang pertama. Jadi batasan tidak boleh melebihi tadi itu yang terkait dengan tabi'i. Yang kedua yang terkait dengan iktisodi. Iktisodi ini berarti kaitannya dengan ekonomi. Ya. Jadi wa huwa an takuna nafaqatu ala nisbatin muayyanatin. Mestinya ketika kita membelanjakan harta benda itu ya harus ada tujuan yang khusus yang ditentukan. Tidak kemudian terserah nantilah kanggo apa sing penting duitku sik ono. Kalau seperti itu ya nanti bisa tidak terkontrol. Ya Allah. Wong jenenge menungso. Kadang sudah punya ini ndelok kok ono bedone tuku meneh kan. Akhirnya tidak terkontrol. Ya, terutama kadang-kadang ibu-ibu. Ya bapak-bapak juga sama, tapi kan ya kebanyakan karena biasanya yang belonjo itu wong wedok akhirnya. Nah, kalau pas jalan-jalan di mall umpama. Ini kalau enggak hati-hati betul ya nuruti karep gak mari-mari. Ya Allah. Sudah punya baju baru kok isek ndelok kok tertarik tuku meneh. Bolak-balik tuku akhirnya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Harus imsak gitu kan. Puasa harus ditahan. Harus ditahan. Pas jalan-jalan tadi sudah beli baju kok ngelihat ada baju yang bagus ya ditahan lah. Sudah punya, ditahan. Nah, ini puasa. Ini puasa Ramadan. Harus imsak, harus menahan kita. Nah, ini yang terkait dengan batasan yang kedua yang terkait dengan ekonomi. Ini saya kira banyak sekali lah contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga syar'iyin. Jadi pertama tadi kan tabi'in, iktosidiyin, kemudian syar'iyin. Yang terkait dengan syarat, aturan syarat. Jadi batasan syarat itu ada apa? Terutama kaitannya dengan halal haram. Ini loh batasan Allah. Umpama contoh dalam Al-Quran itu kaitannya dengan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Iki lho darah itu gak oleh haram. Ini batasan syar'i. Ini loh bangkai ini haram. Oh ini loh babi itu haram. Yaitu jangan dilewati. Ada batasannya. Batasannya ini loh nggak boleh. Ini jangan dilewati. Makanya ditahan.
Ya, termasuk apapun yang dilarang oleh syariat, contoh umpama riba, ya ditahan. Ya, ditahan. Ini batas ini. Riba ini aturan Allah, batasan. Jangan sampai kemudian kita melewati batas yang ada itu. Ya. Nah, ini ada ayat yang tadi yang saya baca, hurimat alaikumul maitatu wadamu wa lahmul khinzir. Lahmul khinzir, dagingnya babi. Nah, ada orang yang nanya, Ustadz ini teks ayatnya kok yang haram dagingnya babi, berarti tulangnya gak haram. Ya memang secara redaksi, secara teks yang haram ini dagingnya. Tetapi secara makna ya kabeh, semua anggota babi itu ya haram semuanya ya. Baik tulangnya, baik kulitnya, baik bulunya, baik enzimnya, ya itu semuanya haram. Lemaknya juga haram. Masya Allah. Tapi kok ayatnya disebut cuman dagingnya. Nah itulah kalau dalam bahasa Arab itu itlaqul juz wa iradatul kul. Ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Jadi ngendikane Allah lahmul khinzir, ya tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan dari babi itu. Makanya di tafsir Jalalain itu juga kenapa kok disebutkan lahmun, karena kebiasaan orang itu ya dagingnya itu yang dipakai, kebiasaannya umumnya. Tapi yang dimaksudkan adalah ya keseluruhannya. Nah, ini batasan-batasan syariah yang kita tidak boleh melewati, ya, melanggar tadi itu. Maka kalau sudah menghadapi itu, ayo imsak, ayo ditahan. Nah, puasa Ramadan mengajarkan kita begitu. Makanya jangankan yang haram, yang halal saja kita nggak boleh makan. Lagi biasanya aku disuguhi teh, ya saiki gak ono teh. Kenapa? Senajan teh itu halal, karena kita puasa, ya kita tahan. Nah, makanya mestinya kalau kita bisa nahan yang halal, mestinya yang haram lebih bisa kita tahan. Masya Allah. Ya, wong yang halal iso kok. Kan ya, apalagi yang haram. Nah, sehingga ada athar, ada labetnya, ada efeknya puasa kita ini untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena kita dilatih untuk menahan itu. Oh, puasa itu nahan, berarti hal-hal yang ada batasannya tadi, baik yang tabiat, baik yang ekonomi, baik yang syar'i tadi itu ada batasan-batasannya. Oh, berarti saya nggak boleh melanggar, harus saya tahan. Nah, harapan kita nanti setelah Ramadan itu sudah mendarah daging lah dalam diri kita. Sedikit-sedikit harus kita tahan, kan gitu kan. Tapi ya kalau kebaikan ya jangan ditahan. Harus ini kan kaitannya dengan hal-hal yang aturan tadi itu, yang ada batasannya tadi itu. Oke, saya kira itu sekedar awalan prolog dari kita, Mas Isa, ya, kaitannya dengan puasa dihubungkan dengan aturan ekonomi Islam. Masya Allah. Ya, baik Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali Dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar SAGMEI. Baik Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Dulur Al-Victor ya. Boleh dibacakan satu persatu ya Inji. Monggo. Ya, ada dari telepon dulu ya Inji. Ada yang sudah masuk ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nggih, monggo Ibu Kartini ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Nggih. Langsung. Nggih. Nggih, bukan. Nggih. 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 Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun Ibu Karti nggih. Monggo Yai. Nggih, matur suwun Bu Karti nggih. Alhamdulillah Bu Karti nderek ngaos, insyaallah ini ada pahala yang luar biasa apalagi di bulan Ramadan. Yang pertama kaitannya dengan kunut. Kunut. Nah, dulu Victor, kunut niku memang ada di antara kita yang kunut, ada yang boten. Boten napa-napa sing kunut nggih kados kula mami kunut ngoten niku nggih boleh setelah kunut niku tangane diusapne ten wajah, boleh boten. Tapi sing sae mboten. Mboten nggih. Napa keranten niku masih di dalam salat. Nggih. Biasane kan ngusap wajah niku kan nek mari ndonga. Nggih. Nah, salat niku secara bahasa niku doa. Doa itu salat. Nah, selama di dalam salat berarti sini niku nggih sedang berdoa. Artinya napa? Dereng mantun niku. Dereng mantun. Nangke nek mantun salat, mantun salam nembe mantun salat, monggo diusap wajah mboten napa-napa. Tapi pada dasarnya mau ngusap mau tidak mboten sampai batalno salat. Nggih. Monggo umpami mantun kunut langsung ngusap nggih monggo, mantun kunut mboten nggih monggo. Tapi sing sae mantun kunut mboten usah ngusap wajah. Nggih. Terus umpami ngusap nggih mboten sampai batalno salat. Salat. Nggih. Nah niku sing pertama. Sing nomor kalih wonten tiyang ketinggalan salat subuh sak rakaat. Rakaat pertama otomatis kiyambake nderek kunute imam. Nderek kunute imam. Nah nambah sak rakaat kok mboten kunut. Nggih, mboten napa-napa terutama umpami damel tiyang sing mboten kunut. Tapi nek damel sing tiyang sing kunut rakaat kedua nggih mestine wonten kunute. Sehingga nek damel makmum sing ketinggalan sak rakaat berarti kunute ping pindho. Mboten napa-napa, sing pertama kunut niku wau nderek imam, sing kedua pancene nggone kunut niku ten rakaat kedua dalam subuh. Masyaallah. Sehingga nggih keumpami Bu Karti ningali tiyang lho rakaat kedua kok gak kunut dhek, mungkin kiyambake niku termasuk sing mboten kunut. Masyaallah. Tapi keumpami kiyambake biasa kunut nggih mestine nggih kunut rakaat kedua niku. Nggih. Keumpami lali, nggih nek derenge mantun kok lali nggih, nangke saderenge salam ditambah sujud sahwi. Masyaallah. Mestine ngoten. Terus nggih. Ngoten. Statusnya kunut sendiri itu kesunahan yang harus ketika misalkan tidak dikerjakan harus sujud sahwi, atau ini kesunahan yang muakkad gitu ya, atau gimana ya? Nek Syafi'iyah kan sunah salat niku wonten kalih, wonten sunah hay'ah, wonten sunah ab'ad. Nah, sunah hay'at itu nek ditinggal mboten napa-napa, tur mboten diganti dengan sujud sahwi. Tapi nek sunah ab'ad itu kalau lupa ya diganti dengan sujud sahwi. Apa diantaranya nggih niki wau napa kunut itu nek Syafi'iyah itu termasuk sunnah ab'ad yang kalau umpama lupa diganti dengan sujud sahwi atau tasyahud awal. Nah, tasyahud atau tahiyat awal itu nggih, tasyahud awal itu masuk bagian dari sunnah ab'ad ya. Kalau umpama lali ya berarti mangke sebelum salam ditambah sujud sahwi. Kalau umpama dia itu rakaat kedua yang tasyahud awal tadi itu dia lupa, sudah kadung berdiri, nggak usah balik. Nah, kadang-kadang ada orang yang tahiyat awalnya kan lupa Mas Isa. Terus berdiri, ingat pas dia berdiri, udah tegak berdiri atau bahkan sudah baca Fatihah baru ingat loh, dorong tahiyat kedua tahiyat pertama awal, terus lungguh meneh. Nah, itu nggak boleh. Nggak usah duduk lagi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kewajiban berdiri tadi itu. Wajib nggak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Karena tahiyat awal tadi itu kan sunnah, tasyahud awal tadi. Masyaallah. Sehingga nggak usah balik wong iku sunnah ab'ad. Nanti teruskan aja sholatnya, nanti sebelum salam tambah sujud sahwi. Masyaallah. Nah, kadang orang itu mungkin tidak tahu akhirnya balik, sudah baca Fatihah
dapat separuh balik lungguh. Biasanya kalau berjamaah gitu ya, misalkan imamnya yang lupa itu tadi akhirnya berdiri, akhirnya makmumnya itu ya ada yang mengingatkan, khawatirnya takutnya nanti imamnya itu memang lupa gitu ya. Betul. Memang lupa biasanya. Memang lupa, nggak tahu hitungan rakaatnya. Nah itu lantas bagaimana nanti? Nah kalau sudah ya tetap diingatkan, mungkin subhanallah gitu kan yang dari imam tetap diingatkan, tapi tidak harus balik. Tidak harus Pernah juga itu Mas Isa, saya pas ngimami gitu lupa tahiyat awal itu. Nah sudah diingatkan oleh belakang subhanallah. Nah yang seperti itu tetap diingatkan subhanallah, tapi lanjut dari imam. Imamnya nggak harus balik. Nah makmumnya ojo tahiyat dhewean, ya kudu melok imam. Harus ikut imam. Tapi yang penting imamnya sudah tahu bahwa dia tadi itu lupa. Nah nanti sebelum salam nanti sujud sahwi, makmumnya juga ikut sujud sahwi juga. Jadi makmum tetap mengingatkan, tapi ojo tahiyat dhewean. Tetap nggak cocok. Tetap ngikut imam. Baik. Oke. Selanjutnya Yai, ada telepon boleh Yai? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak. Oh, nggih. 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 Oh, ngeten. Nggih. Lali, Pak. Nggih, padahal sing penting witir niku nggih telu niku. Jadi satu ganjil. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Nggih, matur suwun. Pak sinten Pak? Ya lupa tadi. Nggih, ngeten sebenarnya ini kan bukan masalah NU, Muhammadiyah, LDI, Persis dan lain sebagainya kan. Ormas Islam itu banyak sekali. Sebenarnya bukan kaitannya itu, tapi sebenarnya ini kan kaitannya dengan pendapat beberapa mazhab itu kan yang ada dalam Islam. Hanya biasanya NU itu begini, Muhammadiyah itu begini. Biasanya begitu. Nah, sebenarnya mau NU, Muhammadiyah atau apapun semuanya mengakui mazhab yang 4 itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Semuanya mengakui. Nah, berarti kalau umpama NU melakukan ibadah tetapi dalam koridor 4 mazhab itu padahal enggak biasanya mboten napa-napa. Contoh nih kau Bapak Tanglet nih yang tanya ini, boleh enggak saya umpama witir 3 rakaat 1 salam? Enggak apa-apa. Itu juga dibenarkan dan diakui oleh NU gitu kan ya, diakui walaupun biasanya ya 2+1. Jadi karena memang semuanya benar. Sing enggak bener iki situke telu, situke loro iki sing enggak bener. Sing enggak bener mulai sing enggak salat niku. Jadi boleh Pak umpama panjenengan witirnya langsung 3 rakaat 1 salam. Iya, masyaallah. Apalagi tadi dikhawatirkan begitu. Kalau apalagi sudah jelas khawatirannya gitu, kalau bisa ya 3 rakaat aja 1 salam ya. Khawatirnya ada kesalahpahaman orang-orang. Selanjutnya Yai, ini dari WA Yai ya. Ada yang bertanya, ini tadi juga memfollow up pertanyaan tadi yang berhubungan dengan lupa ini Yai. Kalau misalkan sujud sahwinya juga lupa gitu, nggak dikerjakan ini bagaimana nanti? Ya pernah itu kan Rasulullah itu kan. Jadi Rasulullah sudah sampai selesai sholat diingatkan, ya enggak apa-apa sujud sahwi. Oh, enggak apa-apa. Yang penting secara secara waktu, secara kebiasaan itu tidak terlalu lama. Tapi nek wis suwi tinggal turu macam-macam ya gak usah. Lali kalau sudah lupa ya mau bagaimana lagi, enggak apa-apa. Langsung salam ya. Ya, ini kan kalau umpama kita sudah salam.
belum sujud sahwi. Umpama. Terus yang belakang makmumnya ngingatkan, ya enggak apa-apa. Berarti nanti sujud sahwi langsung. Langsung ya setelah sujud sahwi. Terus tapi salam lagi. Oh, ya, salam lagi wong jenenge lali. Iya. Lali terus. Lupa ya. Tapi kalau sudah lama jenengan sudah jagongan macam-macam diingatkan ya sudah enggak usah mengulang lagi. Iya, baik. Sudah selesai. Jenenge lali. Ada lagi ya, banyak yang sudah masuk dan telepon ini ya. Kita ke WA dulu ya. Ada dari Ibu siapa ini ya? Mohon maaf Mas Ishak, saya ingin bertanya ya pada Pak Yai, apakah boleh pada keadaan puasa disuntik disebabkan sakit dari Bu Ana? Nggih. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Nggih. Jadi itu tidak termasuk benda yang nerus ke tubuh kita ke jauh ya ke waduk kita. Nah, sehingga karena tidak termasuk nerus ke situ ya berarti tidak membatalkan puasa. Kalau infus ya? Infus kalau tidak nerus nggak apa-apa. Yang pertama tidak nerus syaratnya. Yang kedua itu tidak menghilangkan substansi dari puasa. Lawang infus cek gak lesu ya podo ae Mas kawan. Karena itu menghilangkan substansi puasa. Iya. Nah, infus cek gak ngelak ya berarti menghilangkan itu. Ya, jadi bukan sekedar iki jalane nerus apa ndak ke jauh ya. Jadi suntik juga begitu. Suntik dalam rangka ben gak lesu ya gak boleh. Gak boleh ya. Tapi kalau umpama sakit yang memerlukan suntik ya tidak sampai kemudian membatalkan. Cuman gini sakit nih umpami menderita nggih mboten poso nggih ndak apa-apa. Yang penting nanti ketika sudah sembuh kan diganti. Ya cuman memang Mas Isa, kadang-kadang masyarakat kita nek ganti kan lebih berat. Soalnya gak ono koncone. Nggih, sehingga kadang-kadang senajan sakit gitu dibelan-belani poso. Ya ndak apa-apa kalau memang kuat. Tapi kalau ndak kuat dan saran dokter tidak puasa ya diikuti aja. Karena mempertahankan kesehatan kita itu lebih utama ya, mempertahankan kehidupan kita lah daripada nanti lebih menderita itu lebih utama daripada ya puasa tadi itu. Karena sekali lagi ya tentunya puasa ini kan ibadah butuh kekuatan fisik dan kekuatan mental. Ya ikuti saran dokter kalau menurut saya. Apalagi sakit itu juga kadang harus konsumsi obat macam-macam. Kalau menurut dokter ini bisa puasa, ya monggo puasa. Senajan sakit, poso gak apa-apa. Tapi kalau menurut dokter Pak ini lebih baik nggak puasa, ikuti aja sarannya. Karena mereka yang lebih tahu. Lebih tahu ya. Jangan terus goro-goro nanti kalau ganti ku saya berat terus dipaksa poso, tambah loro. Masyaallah. Baik, ya ini karena waktu juga terbatas ya lebih ini. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ya. Nggih, kita tutup doa dulu Victor, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Dan memberikan athar, memberikan dampak positif yang luar biasa dalam kehidupan kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alihi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Yai. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi